Shalom Pak David dan semua saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih, suatu kehormatan yang saya disuruh sharing di Zoom. Saya jarang sekali ya di Zoom ini. Kebanyakan kebanyakan saya tatap muka ya. Sudah mulai tatap muka, sekali-sekali paling disinggung juga kita dalam pertemuan-pertemuan. Ya terima kasih buat waktunya hari ini. Saya mungkin sharing apa yang ada di hati saya juga ya dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ada sesuatu apa sih di balik perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus? Saya mendapatkan ada 3 hal yang saya bagikan. Ya ada sesuatu mungkin nanti akan Tuhan tambahkan mungkin lewat apa yang akan saya sharingkan ini. Ya, saya coba share screen ya. Ya, bisa kelihatan ya. Oke. Nah, kenaikan Yesus Kristus tuh memberi pengharapan. Ya, saya nggak tahu saudara udah berapa kali memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ada beberapa gereja mungkin belakangan ini sudah tidak pernah memperingati hari-hari besar. Pada kita di dalam kekristenan ada beberapa hari besar yang biasanya kita gereja, mungkin dibilang gereja konvensional apa ya. Tapi kita biasanya memperingati biasa Natal, ya Jumat Agung kematian Yesus, lalu kebangkitan Yesus, lalu kita memperingati kenaikan Kristus Yesus. Yang terakhir adalah hari Pentakosta. Itu biasanya hari besar yang selalu kita peringati. Dan di dalam setiap momen-momen memperingati itu pasti ada sesuatu yang kita diingatkan kembali. Apa sih maknanya, apa yang kita bisa dapatkan di situ ya. Seperti biasa juga ya dalam memperingati hari-hari besar yang ada di Indonesia juga di negara kita kan. Ada mungkin besok tanggal 1 Juni ada Hari Kesaktian Pancasila. Ya, apa itu biasa pemerintah juga mengadakan upacara dan juga mengingat kembali peristiwa di situ kan. Ada sejarahnya. Dan seperti 10 November Hari Pahlawan dan 17 Agustus Hari Kemerdekaan, biasa momen-momen itu juga diperingati oleh negara kita juga untuk membangkitkan rasa nasionalis, kecintaan terhadap bangsa, ya terhadap bangsa dan negara, ya. Rasa kesatuan juga ya. Nah kita juga di dalam kekristenan juga ada hari raya yang kita peringati untuk mengingat dan melihat apa sih pesan yang kita bisa dapatkan di dalam setiap peringatan-peringatan itu ya. Dan saya melihat ada beberapa hal yang saya bisa bagikan yaitu Nah, ini kita melihat bagaimana waktu kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu disaksikan oleh murid-murid ya. Dan ini bukan suatu cerita rekayasa, tapi ini suatu kisah nyata bahwa Yesus memang naik ke surga. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus lahir dan mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga. Nah, pada waktu Yesus mati itu murid-murid merasa sedih karena dia kehilangan figur seorang gembala, figur seorang guru, figur seorang bapak, figur seorang Tuhan yang begitu luar biasa ya. Mereka selalu bersama, mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan, dan pada waktu Yesus mati mereka kehilangan harapan seperti itu. Mereka akhirnya terpisah kemana-mana. Ya sudah, jadi kita melihat ada peristiwa mereka merasa sedih sekali kehilangan Yesus karena Yesus mati. Tapi mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa aku akan bangkit kembali. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ternyata Yesus setelah bangkit tidak mati lagi. Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Ya, setelah Yesus mati, bangkit, hidup. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Ya, dalam Kisah 1 ayat 3 berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus
tahu apa yang sedang dialami murid-murid. Mereka bersedih karena Yesus mati, tapi waktu Yesus bangkit, muncullah pengharapan mereka. Mereka kembali bergairah, mereka kembali bersemangat, ya, kehidupan mereka. Dan ternyata saudara, dalam pertemuan ini tidak selamanya. Ternyata setelah 40 hari mereka ternyata harus berpisah lagi. Yesus harus meninggalkan mereka. Ya. Dan pesan Yesus kepada mereka dalam Kisah 1 ayat 4 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa mereka tinggal di Yerusalem? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kau dengar daripadaku. Jadi ada janji Bapa. Jadi mereka disuruh tidak boleh meninggalkan Yerusalem, dia harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Nah, ada janji Bapa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, yang Yesus tahu juga bahwa mereka akan sedih karena mereka akan ditinggalkan lagi, saudara. Tapi Yesus berpesan bahwa kamu jangan sedih, ya, bahwa kamu harus ada janji Bapa yang diberikan kepada kamu, seperti yang telah saya katakan, seperti yang telah kamu dengar daripadaku, kata Yesus. Nah, saudara, mungkin buat kita semua juga, saudara, buat murid-murid pada waktu itu dan buat kita juga. Mungkin kalau kita ada di masa pada waktu murid-murid, itu juga pasti akan merasakannya juga. Baru saja kita kehilangan harapan bahwa Yesus mati dan sekarang Yesus bangkit dan ada bersama dengan kita. Ya pasti kita senang dan tiba-tiba Yesus berkata seperti ini, pasti mungkin kalau kita jadi murid Yesus pada waktu itu kita mungkin menjadi, kenapa harus begini? Kenapa kita harus berpisah? Ya, tidak enak pasti berpisah. Ternyata Yesus berpesan bahwa ada janji Bapa. Mereka disuruh tunggu di loteng Yerusalem, menantikan janji Bapa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak mungkin berharap kalau tidak ada janji. Ya, misalnya orang tua saya berjanji sama saya. Nanti orang tua saya berkata, nanti liburan sekolah kamu akan papa ajak pergi ke Bali. Ya, saudara. Maka pada bulan Juni saya akan menunggu papa saya sampai bulan Juni itu terjadi, saya akan dibawa ke Bali. Mungkin saya akan tanya malam ini juga, ya kalau hari ini tanggal 31 misalnya, saya akan tanya, papa besok jadi nggak berangkat ke Bali? Oh, papa saya bilang tanggal 15. Oke, tanggal 15. Papa bilang tanggal 15 mau berangkat ke Bali. Wah, saya udah senang, saya udah pikirkan Bali seperti apa. Ya, saudara, dan mungkin seminggu kemudian saya akan tanya, Papa, jadikah kita ke Bali? Mungkin saya akan musuh, Papa, perginya ke sini, yang tempatnya yang bagus. Dan Papa saya akan berkata, iya, kita akan pergi. Saudara, pada satu hari sebelumnya, dan saya akan tanya lagi, Papa, jadikah ke Bali? Papa saya pasti akan berkata, jadi kita ke Bali. Kenapa saya nagih dan ngomong? Dan berharap saya akan pergi ke Bali? Karena papa saya berjanji, saudara. Kalau papa saya tidak berjanji, dan saya berkata kepada papa saya, Papa, saya menantikan kita pergi ke Bali. Nah, papa saya nggak pernah janji. Itu cuma harapan saya, saudara. Jadi, saya bisa berharap karena ada janji. Murid-murid berharap kepada Tuhan karena mereka memiliki janji. Mereka mendengar ada janji yang disampaikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji dan mengatakan, ada nantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Janji apa, saudara? Yang kita akan melihat apa yang Yesus katakan, yaitu pertama ada bicara tentang baptisan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 5 berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Bapa kepada murid-murid pada waktu itu yang telah Yesus sampaikan, dan juga Yohanes Pembaptis juga sampaikan, bahwa di mana ada Roh Allah yang turun kepada orang yang kubaptis itu, dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Aku akan membaptis dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan sebenarnya dalam Kisah pasal 1 ayat 5, saya melihat dalam di catatan dari Full Life, ya sudah mengatakan kata depan dengan terjemahannya berkata dengan, tapi kata Yunani dengan kata en. Seringkali itu diucapkan
sebagai dalam, ya. Banyak orang menerjemahkan kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus, ya. Dengan demikian dibaptis dengan air itu dapat juga diterjemahkan dibaptis dalam air. Yesus sendiri akan membaptis orang percaya kepadanya dengan dalam Roh Kudus, saudara. Jadi kata dengan itu juga di dalam bahasa ini katakan dalam, dibaptis dengan Roh Kudus itu berarti dibaptis dalam Roh Kudus, saudara. Saya coba melihat di sini kita katakan apa dari bahasa dari kata yang lain tadi disebutkan aku tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku, Yohanes Pembaptis kata, untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun atas orang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus atau dalam Roh Kudus. Nah, saya coba melihat dari kata bahasa Yunani yang dikatakan. Ada kata membaptis itu adalah mencuci atau membersihkan diri. Atau disebut yang bagian pertama itu mencelupkan berulang-ulang, membenamkan atau menenggelamkan seperti kapal yang tenggelam. Ada kata juga membersihkan dengan mencelupkan atau menenggelamkan, mencuci, menjernihkan. Dengan air membasuh diri atau mandi atau membanjiri. Ada kata-kata seperti ini. Tapi di sini saya melihat dalam satu kutipan, di sini ada kata contoh paling sering menunjukkan arti baptiso adalah teks dari penyair dan dokter Yunani, namanya Nicander, kalau nggak sebutannya kalau nggak salah saya, yang hidup sekitar 200 sebelum Masehi. Ini ada resep untuk membuat acar menurut pandangan dia. Dia berkata, dan berguna karena menggunakan dua kata tersebut. Nicander mengatakan bahwa untuk membuat acar, sayuran pertama-tama harus dicelupkan bapto ke air mendidih. Dan kemudian dibaptis atau baptiso ke dalamnya larutan cuka itu, saudara. Dan kedua kata kerja tersebut berkaitan dengan merendam sayur dalam larutan. Tapi yang pertama bersifat sementara, cuma celup saja lalu diangkat. Tapi yang kedua tindakan membaptis sayuran itu menghasilkan perubahan permanen. Ya, ketika digunakan dalam perjanjian baru, kata ini lebih sering mengacu pada persatuan dan identifikasi kita dengan Kristus daripada baptisan air kita. Ya, dalam Markus 16 ayat 16, dia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi Kristus mengatakan bahwa persetujuan intelektual saja tidak cukup. Harus ada persatuan dengannya, perubahan nyata seperti sayur menjadi acar. Ya, ini saya melihat di sini ada satu, saya merenungkan ya, kata bapto itu cuma celup saja lah kuat. Tapi dalam baptiso seorang pakar dokter ini, sains ini mengatakan itu sampai direndam sampai sayur atau buah itu berubah rasa dan terjadi secara permanen. Dan saya mendapatkan merenungkan ini, wah Tuhan sebenarnya mau kita itu mengalami baptisan Roh Kudus di mana kita itu dibaptis dalam Roh Kudus sehingga kehidupan kita itu mengalami suatu perubahan, mengalami suatu transformasi yang tadinya cuma sayur biasa menjadi acar yang enak, saudara. Kehidupan kita mengalami suatu perubahan nyata. Ya, saya nggak tahu, saudara, bagaimana kehidupan sekarang. Ya, saya gerejanya karismatik, Pantekosta karismatik. Ya, memang karunia-karunia Roh Kudus begitu ditekankan, saudara. Tapi kadang-kadang saya memperhatikan, mengamati, benarkah mereka yang berbahasa roh, benarkah mereka yang menyatakan diri penuh Roh Kudus, benarkah kehidupan mereka betul-betul mengalami menjadi seperti acar itu, saudara? Ya, karena saya perhatikan kadang-kadang masih apa ya, masih banyak yang perlu dibenahi memang, saudara. Tapi yang kita harus alami, janji Tuhan adalah betul-betul kehidupan kita yang ditransformasi, perubahan nyata terjadi. Seorang yang dibaptis Roh Kudus, baptis dalam Roh Kudus, dia mengalami satu transformasi kehidupan, saudara. Itu yang Allah mau. Jadi bukan akunya yang lebih menonjol, tapi Roh Kudusnya yang lebih menonjol dalam hidup dia. Roh Kudusnya yang memenuhi dia, Roh Kudus yang berkuasa atas hidup dia. Kalau kita tahu di dalam perjanjian lama, tidak semua orang yang penuh Roh Kudus, saudara. Cuma orang tertentu saja.
imam-imam, nabi-nabi, raja-raja yang dipilih Tuhan, mereka diurapi dan mereka penuh Roh Kudus. Tapi di dalam perjanjian baru, Tuhan mau bukan hanya murid-murid saja yang penuh Roh Kudus. Sekarang ini setiap orang percaya, Tuhan mau mereka dibaptis Roh Kudus. Saya punya keyakinan begini, mungkin di karismatik, saudara. Adalah orang yang pertama dibaptis penuh Roh Kudus, disebut dia mengalami baptisan Roh Kudus, saudara. Yaitu dengan tanda dari kita yang percaya. Tanda pertama adalah dia bisa berbahasa roh. Ya, tanda pertama dia bisa berbahasa lidah. Itu yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 itu kami punya keyakinan doktrin di karismatik, saudara. Bahwa tanda pertama orang dibaptis Roh Kudus, dia bisa berbahasa lidah, tanda pertama. Setelah itu dia mengalami kepenuhan Roh Kudus terus. Mengalami kepenuhan. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan. Tuhan mau murid-muridnya mereka mengalami hidup ditransformasi oleh Roh Kudus. Ada perubahan nyata pada waktu mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mengalami satu kehidupan yang mengalami transformasi, perubahan nyata. Bukan sayur biasa, tapi mereka menjadi sayur acar yang enak dan lezat. Jadi itu yang saya dapatkan dari apa yang saya pelajari, ini menjadi sesuatu bahwa Tuhan mau hidup kita yang dibaptis Roh Kudus betul mengalami transformasi. Mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Tuhan mau supaya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus diberikan, Yesus juga mengatakan sendiri, bahwa aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan merasa sedih karena mereka ditinggalkan. Tapi Yesus berkata, ingat perkataanku ini. Apa yang aku pernah katakan bahwa aku akan minta pada Bapa dan Bapa akan mengirim, memberikan seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain di Parakletos yang akan mendampingi kita. Dan dia adalah seorang pembela buat kita. Dia juga dikatakan roh kebenaran. Dia juga akan menyertai kita. Dan bukan hanya menyertai kita saja, dia akan tinggal di dalam kita. Ya, tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itu yang turun dalam kehidupan orang percaya akan menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus juga akan menjadi penghibur bagi murid-murid pada waktu itu, dan juga bagi saudara dan saya di akhir zaman. Dia akan mengajarkan kita juga. Yesus tidak lagi mengajar secara nyata, secara real, tapi Roh Kudus yang mengambil peran itu yang akan mengajar orang percaya, mengajar murid-muridnya tentang dan juga mengingatkan tentang apa yang Yesus pernah ajarkan kepada mereka. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dia akan bersaksi tentang Yesus. Dan juga saudara dan saya akan bersaksi tentang Yesus karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri saudara. Selanjutnya adalah Tuhan mau menyampaikan ini, engkau akan dibaptis Roh Kudus, bahwa murid-muridnya itu hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus mau kehidupan gereja Tuhan pada waktu itu dan sekarang juga dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak hidup berjalan dengan kemauannya sendiri, tetapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dampaknya ada selanjutnya Roh Kudus. Tuhan membaptis murid-murid dan gereja dengan Roh Kudus supaya apa? Gerejanya atau murid-muridnya mereka juga mempunyai rupa-rupa karunia. Ya, tidak berhenti sampai Roh Kudus menguasai kita, Roh Kudus mengajar kita, tapi kita juga memiliki rupa-rupa karunia seperti Rasul Paulus katakan 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat yang kelima, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, ada karunia berkat atau karunia bernubuat, berkata-kata yang bahasa roh menafsirkannya, karunia kesembuhan, karunia mengenai mujizat, ya, dan ada karunia 9 karunia Roh Kudus. Tuhan mau murid-muridnya dibaptis Roh Kudus. Tuhan mau gerejanya dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Dan gerejanya murid-muridnya juga memiliki rupa-rupa karunia. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Kita punya rupa-rupa karunia, lalu kita berhenti sampai di situ.
Tapi Tuhan mau Roh Kudus itu membawa kita, hidup kita tuh mempunyai kualitas karakter seperti Yesus. Kita menghasilkan buah roh. Roh Kudus membantu kita bagaimana kehidupan kita ditransformasi. Sehingga karakter kehidupan kita mengalami perubahan seperti Yesus. Yaitu dikatakan di situ ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal ini. Dan ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi janji Tuhan, janji Bapa, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus sehingga kehidupanmu akan mengalami transformasi. Hidupmu akan mengalami perubahan nyata. Hidupmu akan mengalami perubahan nyata. Roh Kudus akan menjadi penolong bagimu. Roh Kudus, roh kebenaran akan menghibur engkau, akan menyertaimu. Roh Kudus itu akan mengajar engkau, mengingatkan engkau. Roh Kudus akan memberikan engkau kuasa sehingga engkau mampu melakukan kehendak Tuhan. Sehingga engkau sanggup melakukan apa yang Allah mau. Dan kehidupanmu dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupanmu akan memiliki rupa-rupa karunia, dan kehidupanmu akan menghasilkan buah Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus membaptis murid-murid orang percaya. Ya, dengan Roh Kudus dengan tujuan supaya orang percaya gerejanya menerima kuasa, menjadi saksi, dan Roh Kudus menjadi penolong, Roh Kudus menjadi penghibur, Roh Kudus akan mengajar, Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus akan memberi karunia-karunia dan hidup menghasilkan buah. Yaitu yang memiliki janji Bapa buat gerejanya, buat murid-murid dan buat kita semua. Yang kedua, saudara, yang saya bisa dapatkan dan bagikan bagi kita semua, Yesus pergi, Yesus naik atau Yesus kembali ke surga, dia menjadikan tempat bagi orang percaya. Yesus itu bukan traveling. Yesus tidak traveling ke surga, saudara. Kalau kita suka traveling, ya sampai masa-masa COVID kita lihat video orang yang biasa traveling setahun 2-3 kali, saking dia rindu traveling, dia bawa koper dengan persiapan mau pergi, ya dia sepertinya sedang naik pesawat, saudara, pura-pura dengan anaknya jalan, saudara, saking rindu traveling. Saya kira saudara juga rindu traveling beberapa waktu yang lalu karena COVID tidak bisa kemana-mana, ya kan? Ya mungkin sekarang udah mulai terbuka, mungkin sudah mulai. Yesus tuh pergi naik kembali ke surga itu dia bukan traveling karena bosan di bumi ini. Ya saya pulang dulu deh karena saya jenuh, saya mau refreshing, saudara. Yesus itu tidak traveling ke sana ke surga itu untuk jalan-jalan, saudara. Dia punya misi yang besar juga buat kita. Dia udah menyelesaikan tanggung jawab dia di bumi. Dia ada tanggung jawab selanjutnya, dia harus kembali ke surga. Ngapain dia kembali? Dia berkata, menyediakan tempat bagi orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dari kata percaya ini saya melihat ada kata bukan hanya percaya dari mulut saja. Saya percaya. Tapi percaya ini bicara tentang ada satu keyakinan. Percaya ini ada satu penyerahan. Percaya ini ada satu mempercaya hidup kepada Allah, mempercaya Allah. Percaya ini juga bicara tentang ada kesetiaan di dalamnya, saudara. Jangan gelisah hatimu, jangan takut. Percayalah kepada Allah, penyerahan hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Yakinlah kepada Allah dan menyerahkan hidupmu kepada Allah dan setialah kepada Allah. Dan juga percayalah kepadaku, kata Yesus. Dan Yesus berkata pada ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku, di rumah Bapa Yesus, di rumah Bapa kita juga yang percaya kepada Yesus. Banyak tempat tinggal, saudara. Tempatnya itu bukan kemah, saudara. Yang pindah-pindah. Tempat yang di sana itu Tuhan sediakan tempat yang permanen. Saya belum pernah ke sana, saudara. Tapi ya ada kesaksian orang yang pernah ke surga, mungkin dia ke surga, dan kita lihat kisah di Wahyu juga, bagaimana keadaan surga yang luar biasa.
Ya, situ katakan lantainya dari emas ya, dan juga pintu-pintu gerbang dari mutiara, dari segala batu-batu permata. Ya, buat kita semua itu semua menjadi barang yang mewah sekali, barang yang privilege sekali, saudara. Tapi di surga itu menjadi hiasan di surga, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Dan aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Saya sampaikan ini, saudara, kenapa? Supaya kita itu jangan betah di bumi. Kita enggak, bumi ini sementara dan kita akan pindah ke tempat yang kekal, di mana kita akan kumpul bersama-sama dengan Bapa dan bersama Yesus di sana. Tempat yang kekal. Berapa banyak dia tahu berapa tempat yang akan diberikan. Saya membaca sebuah tulisan mengatakan di sana tempat Yesus ke sana tuh tahu nanti buat orang-orang apa bikin kamar-kamar seperti di dalam kemah tabernakel, di situ ada kamar-kamar buat imam-imam di sekelilingnya, saudara. Ada tulisan mengatakan bisa jadi Tuhan bikin kamar-kamar buat kita. Berapa jumlahnya Yesus tahu berapa jumlah kamar-kamar buat orang-orang percaya di sana. Tapi kalau saya melihat dari kata rumah Bapakku itu bicara bukan hanya tempat, tapi suasana kekeluargaan, saudara. Jadi kalau kita melihat tempat tinggal itu tempat tinggal yang memang tempat, saudara, residen, saudara. Tapi kalau kita lihat ada kata tempat, menyediakan tempat bagimu, itu bicara tapos dalam bahasa Yunani-nya ada berbeda. Tapi itu bicara tentang tempat-tempat tinggal. Tapi yang rumah Bapakku itu bicara bukan hanya tempat tinggal, itu juga bicara tentang keluarga, satu hubungan yang kita akan miliki, saudara. Ya, yang kita akan miliki. Jadi Yesus naik ke surga, Yesus memberikan janji kepada gerejanya, kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, bahwa dia pergi bukan untuk traveling jalan-jalan. Dia menyediakan tempat bagi orang percaya. Orang percaya yang mana? Orang percaya yang betul yakin kepada dia. Dan juga mempercayai hidup kepada dia, menyerahkan hidup kepada dia. Dan mempercayai Allah. Dan juga orang yang setia kepada Allah. Dalam satu tulisan Matthew Henry berkata begini, dia pergi ke situ terlebih dulu untuk memasuki kemuliaan yang akan menjadi bagian murid-muridnya juga. Surga akan menjadi tempat yang belum siap bagi orang percaya, orang Kristen atau anak-anak Allah, seandainya Kristus tidak berada di sana. Kalau Yesus tidak kembali ke sana, saudara, surga itu belum siap, saudara. Jadi Yesus pergi mempersiapkan tempat itu buat saudara. Mempersiapkan meja bagi mereka, mempersiapkan tatah bagi mereka. Ya, seperti dalam Lukas 22 ayat 29 dan 30 juga berkata demikian. Ya, bahwa kamu akan makan dengan aku di dalam kerajaan dan duduk di atas tahta untuk memerintah 12 suku Israel. Demikian Kristus menyatakan kebahagiaan surga bagi orang-orang untuknya semuanya dipersiapkan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, janji yang kedua adalah Yesus naik ke surga, pulang ke surga, pergi ke surga, adalah menyediakan tempat buat saudara dan saya. Jadi kalau sampai saudara ada yang masih ngontrak, ya nggak apa-apa. Nanti di surga saudara nggak ngontrak lagi. Saudara yang punya rumah permanen di sini, jangan sampai kita di surga nggak punya tempat, saudara ya. Karena apa? Karena kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, atau belum mengalami lahir baru, atau kita nggak sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya, nggak sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Dan yang ketiga adalah saudara, Dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat. Kalau tempat itu sudah selesai, Kisah 1 ayat 10 berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dan Yohanes pasal 14 ayat 3, dan apabila aku pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, ya aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku di mana supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ya, jadi Yesus enggak traveling, Yesus pergi ke sana udah sediakan tempat buat saudara dan saya, dan Dia akan datang kembali. Dia akan balik kembali menjemput saudara dan saya.
Ada sebuah tulisan berkata gini, bahwa penghiburan ini bisa disimpulkan dari kepergiannya. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Karena segala persiapannya itu tidaklah akan sia-sia. Yesus pergi menyiapkan tempat itu dia tidak sia-sia. Yesus tidak akan membangun dan mempersiapkan tempat tinggal lalu membiarkan kosong tanpa penghuni. Jadi dia akan menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Jika ia telah mempersiapkan semuanya bagi kita, dia juga akan mempersiapkan juga untuk menempati kita, supaya kita bisa menempatinya. Waktunya nanti kita akan memilikinya. Kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus merupakan kepastian bagi kita. Kebangkitan kita. Demikian halnya dengan kenaikan, kemenangan, dan kemuliaan menjadi suatu hal kepastian bagi kita. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pada ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4, di situ dikatakan bahwa ada satu, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, ada tanda yang diberi pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Saudara, Tuhan sendiri turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Ada kebangkitan orang mati ya pada waktu itu. Dan setelah itu kita yang masih hidup, masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan ada bersama-sama lamanya bersama dengan Tuhan. Ini sesuatu yang pasti, saudara. Ini firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Bahwa dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada pesan pertama janji Tuhan buat kita semua. Ya, ada harapan yang pasti bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, di dalam peringati kenaikan Tuhan Yesus, pertama adalah baptisan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Bahwa hidup kita tidak sendirian, kita tidak menjadi yakin. Tuhan mau kita mengalami baptisan Roh Kudus dan hidup mengalami kepenuhan, ditransformasi oleh Roh Kudus. Kita bukan menjadi sesuatu yang lama lagi, kita menjadi sesuatu yang baru, yang rasanya berbeda. Kenapa? Karena ada Roh Kudus memenuhi kita. Bukan sayur saja, tapi kita sudah menjadi acar, saudara. Karena Roh Kuduslah yang mentransformasi kita. Ada satu perubahan yang nyata di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga hidup kita mengalami bagaimana Roh Kudus menolong kita, menghibur kita, memimpin kita, mengajar kita. Ya, saudara, Roh Kudus memberikan kita kuasa dalam hidup kita. Kuasa itu juga bicara tentang ada dua kata yang saya pernah pelajari. Itu satu bicara tentang dinamo, satu bicara tentang dinamit. Dinamit itu penggerak. Orang yang penuh dan dibaptis Roh Kudus, dia ada dinamo seperti penggerak, menggerakkan dia untuk terus bergerak bersama dengan Tuhan. Dia tidak pasif, dia aktif terus. Ya, dia aktif terus bergerak, nggak usah didorong-dorong berdoa, nggak disuruh dorong-dorong melayani, nggak suruh didorong-dorong bersaksi. Dia ada satu gerakan, dia ada satu dorongan yang kuat untuk bersaksi, untuk membawa jiwa. Kalau orang mengalami dibaptis Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia punya juga dinamit. Ada kuasa dalam dia seperti dinamit yang bisa menghancurkan, saudara. Yang menghancurkan setiap kekuatan iblis, menghancurkan setiap benteng-benteng iblis, setiap ikatan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Dan kita diberi keberanian juga untuk bersaksi. Dan membawa hidup kita memiliki karunia-karunia. Dan juga Roh Kudus menolong kita. Hidup kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Yesus naik pulang ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Jadi saudara, yang ketiga adalah Yesus akan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Kalau tempat yang sudah tersedia, dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Jadi saudara jangan menaruh harap sepenuhnya kepada dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini. Bukan berarti kita kontrak lalu kita asal-asalan dengan dunia ini. Dunia ini memang kita perlu rawat, saudara. Maksudnya alam perlu kita rawat, tanggung jawab kita mengelolanya.
tapi kita sadari bahwa ini tempat cuma sementara. Kita akan kembali berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Karena Bapa merindukan kita kumpul. Yesus merindukan kita kumpul. Ada reuni besar-besaran terjadi. Saudara. Pernah nggak saudara melihat satu video seorang bapak yang rindu akan anak-anaknya? Pada waktu Imlek, biasanya suka ngumpul anak-anaknya. Tapi suatu hari anaknya sudah berhasil, sehingga anaknya nggak punya waktu lagi. Sehingga waktu papanya menanti kapan kembali, dia tidak kembali, saudara. Tetangganya tanya, kapan anakmu kembali? Belum tahu kapan kembali. Ditunggu. Ya saudara, tapi akhirnya di momen-momen terakhir, anak-anaknya pada telepon dan tahu papanya sendiri, mereka akhirnya kembali, kumpul bersama-sama. Saudara, kita melihat betapa rindunya Bapa di surga untuk kumpul dengan kita. Yesus untuk kumpul kita bersama-sama dengan kita di surga, saudara. Itu tempat yang paling indah. Di sana tidak ada penyakit, tidak sakit penyakit, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, dan terangnya adalah terang Tuhan sendiri. Kita Wahyu berkata, Tuhan yang menjadi sumber terang itu, dia jadi terang itu sendiri, saudara. Dan saya tidak tahu saudara rindu nggak ke sana. Ya, ada lagu-lagu lama pada masih belakang langit biru sana ku rindu, belakang langit biru sana ku rindu, kulihat tatamu Yesus penolongku, belakang langit biru sana. Ya sudah, atau lagu Yerusalem baru. Ada lagu-lagu yang lama itu mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Jangan saudara berpikir hanya di dalam dunia ini saja. Maka saya satu ayat ini, ada ayat terakhir yang saya bisa bagikan. Kolose pasal 3 ayat yang pertama, ya, Rasul Paulus menyatakan kepada kita tentang apa yang kita harus siapkan hati kita dalam kita menanti harapan pasti itu menjadi harapan yang pasti buat kita. Ya saudara, Rasul Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat yang 1, Kolose 3 ayat yang pertama berkata gini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Bukan berarti saudara dan saya tidak perlu bekerja. Bukan berarti saudara dan saya tidak perlu melakukan tugas tanggung jawab di bumi. Tapi kita perlu seimbang, saudara. Jangan sampai tugas tanggung jawab kita di bumi, kita lupa bahwa di bumi ini kita cuma sementara. Kita harus ingat, harus balance. Saudara. Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan sampai kita terlalu fokus dengan dunia ini, sehingga kita lupa akan Tuhan. Jangan terlalu kita fokus dengan dunia ini, sehingga kita terjerat oleh dunia ini, sehingga kita lupa apa yang harus kita lakukan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Setelah cari, pikirkanlah perkara yang di atas. Dan Tuhan mau dengan hal ini mempersiapkan kita, supaya harapan yang pasti itu betul-betul menjadi harapan kita pada waktu Yesus datang kedua kali. Kita ditemukan telah siap sedia, berjaga-jaga dan berdoa. Tanggalkan, selama masih siang, tanggalkan semua perbuatan kegelapan kita. Dan kita tidak lagi kompromi hidup dalam dosa. Kita tidak kompromi lagi dengan kehidupan yang tidak benar. Inilah waktunya. Kita tidak tahu Tuhan kapan panggil kita, kapan Tuhan datang. Tapi kita persiapkan diri kita dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Pertama, kita ingat bahwa Tuhan janjikan ada baptisan Roh Kudus yang akan diberikan bagi gereja. Saudara yang mengalami baptisan Roh Kudus, jangan berhenti sampai di situ. Biar terus hidupmu ditransformasi oleh Roh Kudus, ngalami dipenuhkan Roh Kudus. Ya, dan seterusnya yang seperti tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah Yesus naik ke surga, saudara tidak sendiri. Dia menyediakan tempat buat kita di sana. Dan kalau tempat yang sudah selesai, dia akan datang. Siapkan diri kita, siapkan keluarga kita. Jangan kita sendiri saja yang udah siap. Bagaimana suami kita, bagaimana orang tua kita, bagaimana kakak adik kita, mereka sudah kenal Tuhan belum?
Mereka sudah percaya Tuhan belum? Mereka sudah lahir baru belum? Ini kesempatan kita menjangkau mereka. Ini kesempatan kita memberitakan kasih Tuhan pada mereka. Memberitakan kabar baik kepada mereka. Karena Yesus juga berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gerejanya harus bangkit dan melakukan misi Tuhan juga. Sebelum Tuhan datang kembali, Injil harus sampai ke ujung bumi. Dan mari saudara lakukan ini supaya menggenapi janji Tuhan dan supaya kita betul-betul ketemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia dan berkenan kepadaku. Masuk dalam pesta anak domba, masuk dalam kebahagiaan Tuhanku. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa, saudara. Haleluya Tuhan, terima kasih. Urabaka kasih ya. Mari kita izinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Biar dia berbicara di dalam hati kita. Mungkin ada hal-hal yang dia akan singkapkan, dia akan nyatakan pada kita. Mengingatkan kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu terbatas sampai di sini menyampaikan firman. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus akan melanjutkannya dan menyempurnakan di dalam setiap hati kami, di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keluarga kami, dimanapun kami berada. Bapak tahu keadaan kondisi hati kami, Bapak tahu kondisi keluarga kami, Bapak tahu kondisi kehidupan kami hari ini. Mungkin ada di antara kami sedang gelisah, mungkin ada di antara kami sedang putus asa, mungkin ada di antara kami sedang tidak ada harapan. Seperti pintu tertutup. Apapun yang dibuat sepertinya tidak ada hasilnya. Sepertinya sendirian, tidak ada teman. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti perasaan. Hari ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman, Engkau telah naik ke surga, Engkau pulang ke surga. Ada janji yang Kau berikan sebelum Kau pergi. Bahwa Kau akan membaptis orang percaya, murid-murid dan gereja Tuhan dengan Roh Kudus. Sehingga dengan baptisan Roh Kudus kehidupan orang percaya ditransformasi. Ada perubahan nyata. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus. Yesus baptis kami dengan Roh Kudus. Supaya setiap kami mengalami satu perubahan nyata. Sehingga bukan aku yang muncul, tapi Roh Kudus yang semakin nyata dalam hidup kami. Sehingga Roh Kudus mengajar, Roh Kudus menjadi penolong memegang tangan kami. Roh Kudus akan berbicara, menuntun memegang tangan kami. Memberikan kami kuasa, memberikan kami semangat yang baru. Roh Kudus akan membawa kami untuk memahami isi hati Tuhan. Roh Kudus akan membawa kami untuk juga mendapatkan karunia-karunia. Untuk melakukan kehendak Tuhan dan memperlengkapi tubuh Kristus. Roh Kudus juga akan menolong kami supaya hidup kami akan menghasilkan buah Roh Kudus. Mungkin secara manusiawi kami sulit untuk memiliki kasih agape. Secara fisik kami sulit untuk memiliki sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, pengendalian diri. Mungkin kami sulit Tuhan. Mungkin kasih kami sudah menjadi dingin. Tapi biarlah di malam ini juga Tuhan kembali memperbaharui hati kami. Dengan Roh Kudus yang melawat kami. Roh Kudus yang memenuhi kami. Ada satu perubahan yang nyata terjadi dalam hidup kami. Ada harapan yang baru yang kami bisa temukan dari setiap janji-janji Tuhan. Kami bisa melihat firman Tuhan yang kami sudah dengar, yang sudah kami baca akan hidup menjadi rema, bukan logos.
Karena Roh Kudus yang menghidupkan, mengingatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih supaya hidup kami tidak fokus kepada dunia ini saja. Tapi kami tahu bahwa kami harus seimbang, bahwa kami ada di bumi sementara. Kami akan pindah ke tempat yang kekal, yang permanen, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang disediakan oleh Allah, oleh Yesus bagi kami yang percaya dan setia. Dan Tuhan akan datang kembali menjemput kami. Biarlah kami setiap hari, setiap saat mempersiapkan diri kami, berjaga-jaga dan berdoa. Hidup seperti orang yang di hari siang selalu melekat dan bergantung kepada Tuhan. Dan mencintai Tuhan dan mencintai firman. Dan hidup di dalam kasih Tuhan. Biarlah kami tidak mencari hal-hal yang duniawi saja. Kami mulai mencari hal-hal yang di surga. Di mana Kristus ada dan duduk. Dan kami memikirkan hal-hal itu. Karena kami tahu semuanya itu akan mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Kekuatan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu hari ini. Firman-Mu yang bekerja. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam setiap pribadi kami. Dimanapun kami berada. Kami alami terobosan, kami alami kelepasan, kami alami kesembuhan, kami alami mujizat, kami mengalami suatu kebangunan rohani pada saat ini juga. Kami alami transformasi dari Roh Kudus. Saat ini juga terus-menerus tidak berhenti Tuhan. Sampai Engkau datang kembali. Sehingga kami siap menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi mempelainya Allah. Di mana kehidupan kami betul-betul memakai pakaian yang putih Tuhan. Tanpa cacat celah. Karena Roh Kudus, karena firman Tuhan yang selalu menopang kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.